Cuma soal politik ini kan juga soal siasat. Iya, iya. Memang ada beberapa siasat yang memang tidak bisa kita buka secara publik gitu loh. Tidak ada yang di Madura itu sebenarnya masih normal ya, tidak terpengaruh dengan isu-isu KLB yang ada di Jakarta. Kira-kira Ketum AHY itu adalah ketua umum yang sah dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun itu. Maka jangankan serius, guyonan pun tidak ada. Tidak ada dualisme. Yang ada itu adalah gangguan dari luar yang memanfaatkan kader-kader, mantan-mantan kader internal untuk kemudian merebut kepemimpinan secara tidak sah. Bung Anies, apakah ada instruksi-instruksi lain yang disampaikan ke pengurus-pengurus tingkat bawah, misalnya pihak-pihak yang mau menggunakan logonya Partai Demokrat atau kemudian atribut-atribut Demokrat yang bukan kader itu, maksudnya untuk dilaporkan secara hukum juga gitu. Gini ya, ada hal-hal yang memang sifatnya instruksi dan kita buka di publik. Cuma soal politik ini kan juga soal siasat. Iya, iya. Memang ada beberapa siasat yang memang tidak bisa kita buka secara publik gitu loh. Seperti misalkan kemarin itu hal-hal yang bisa kita buka kepada publik. Misalkan DPP menginstruksikan DPC untuk datang ke Kementerian Kementerian Hukum dan HAM di tingkat kabupaten, ya kan, di tingkat provinsi, untuk kemudian melaporkan ini loh secara sistem informasi politik. Karena kan sekarang itu Pak, pendaftaran partai politik itu udah canggih. Sejak kita sebelum COVID, waktu 2019 yang lalu, sistem pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik itu sudah melalui informasi online, ya kan? Iya, iya. Online. Waktu itu sebelum COVID justru malah udah online tuh. Jadi partai hanya ada satu nama partai, satu akun dan satu password, gitu loh. Hanya diinput di situ, maka keluarlah hasil inputan itu. Nah, begitupun di DPC ini, DPC datang ke KPU, ini KPU Sampang misalkan, ini adalah kepengurusan Partai Demokrat yang sudah kita verifikasi waktu menjelang pemilu yang lalu. Ini buktinya, ini kepengurusannya, ketua DPC-nya ini, sekretaris DPC ini, badan-badannya ini, kira-kira gitu. Dan ini yang sah, gitu loh. Bukan yang kemudian mengklaim ikut KLB di Deli Serdang, kira-kira begitu, dilaporkan. Kemudian setelah dari KPU datang lagi ke kepolisian, untuk apa? Untuk minta perlindungan hukum, karena kepolisian itu adalah pengayom masyarakat. Kita bagian dari masyarakat, kita minta perlindungan hukum kepada kepolisian. Pak Polisi, ini loh struktur Partai Demokrat DPC, silakan kita berikan kepada Bapak. Kalau misalkan pada suatu hari nanti ada kemudian orang di luar orang-orang yang sudah terdaftar di sini mengaku dan mengklaim sebagai kepengurusan Partai Demokrat juga, maka dipastikan itu tidak sah, kan kira-kira itu. Makanya kami minta kepada kepolisian, kepada Pak Kapolres dan jajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami yang sah ini. Kira-kira gitu. Kira-kira itu Pak Tabdi. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang tentunya juga ada hal-hal lain yang memang bagian dari taktik ya, karena soal politik taktik yang nggak etis juga kalau misalkan kita diskusikan di publik seperti ini, gitu. Oke. Ya, artinya ini sebenarnya soal hakul yakin, keyakinan itu sebenarnya tidak ada yang di Madura itu sebenarnya masih normal ya, tidak terpengaruh dengan isu-isu KLB yang ada di Jakarta. Kira-kira di Jakarta atau yang diproses di Sumatera. Kira-kira seperti itu kan? Betul. Oke. Sekarang apakah ada riak-riak di tingkat
kader yang ada di legislatif misalnya di Pamekasan, di Sampang gitu. Ada nggak ria-ria? Oh saya nanti mau ke kubunya Muldoko, saya ke AHY misalnya. Ada ria-ria begitu nggak? Guyonan secara implisit atau eksplisit? Nggak ada. Ya, jangankan serius, guyonan pun tidak ada itu. Karena bagi kami di Sampang ini, sebetulnya di Sampang itu ketum AHY itu adalah ketua umum yang sah dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun itu. Maka jangankan serius, guyonan pun tidak ada. Maka instruksi juga itu bahwa teman-teman anggota DPRD di Kabupaten Sampang itu sudah menyatakan sikap bahwa beliau-beliau ini tetap setia di bawah naungan ketum AHY sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan tetap akan setia di bawah naungan ketum AHY. Jadi tidak ada ria-ria besar maupun kecil terkait saya ada di kubunya ini, saya ada di kubunya si A. Itu tidak ada, tetap ada di bawah naungan ketum AHY. Oke, Bung Anies, mereka sudah menyampaikan riak-riak di Madura itu sebenarnya tidak ada artinya riak-riak KLB itu tidak sampai berpengaruh terutama di DPC Sampang. Kira-kira ada pesan khusus nggak sebelum kita selesaikan ini tentang tadi terutama keywordnya yang soal menunggu seminggu dari tenggat waktu yang disampaikan oleh Menkumham tadi? Ya, saya ingin menyampaikan salam dari Pak Ketum kepada teman-teman DPC, wabil khusus dengan Pak Sekretaris DPC Partai Demokrat Sampang. Nanti saya juga akan melaporkan ke beliau kalau kita kebetulan baru selesai diskusi via Zoom, ya kan, yang difasilitasi oleh Madura Channel. Nanti saya akan laporan Ketum. Beliau juga berpesan agar tidak hanya pengurus DPP, tapi memang pengurus DPC, pengurus PAC, ranting yang punya akses untuk kemudian berbicara kepada publik untuk memberikan penjelasan juga kepada publik bahwa kondisi Partai Demokrat hari ini sebenarnya tidak tidak ada dualisme. Yang ada itu adalah gangguan dari luar yang memanfaatkan kader-kader, mantan kader internal untuk kemudian merebut kepemimpinan secara tidak sah, kepemimpinan Demokrat secara tidak sah. Nah, itu kuncinya, tidak ada dualisme. Yang ada itu adalah gangguan dari pihak luar yang memanfaatkan kader-kader, mantan kader internal yang sudah keluar dari Partai Demokrat. Berbeda dengan konflik-konflik partai dualisme yang lain, seperti misalkan konfliknya PKS kemarin itu kan, hingga kemudian keluar ada sempalan jadi Partai Gelora. Kemudian berbeda juga dengan dualisme yang terjadi di P3, dualisme yang terjadi di Golkar, kemudian dualisme kepemimpinan juga yang terjadi waktu itu di masa Gus Dur, Caimin gitu. Itu jauh sekali berbeda dengan konteks yang terjadi di Partai Demokrat hari ini. Makanya kita berharap bahwa semua kader Partai Demokrat itu bisa menjadi komunikator partai. Semua kader yang punya akses kepada media, ataupun kalaupun misalkan tidak punya akses kepada media, tetapi aktif bersosial media, Facebook, Twitter, dan lain-lain itu, mohon untuk bisa dijelaskan kepada publik bahwa yang terjadi, rame-rame yang terjadi di Partai Demokrat hari ini adalah bukan dualisme kepemimpinan, gitu loh. Okay. Barangkali itu ya Pak Tabri, saya mohon izin karena memang sebentar lagi akan ada kegiatan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kedua kalinya. Kemudian saya juga sampaikan salam untuk Pak Sekretaris DPC Sampang. Mohon sampaikan salamnya juga kepada teman-teman di tingkat akar rumput, PAC, ranting dan anak ranting. Tetap sabar, kita berdoa mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir. Dinamika ini kan sebenarnya dinamika biasa dalam partai politik. Justru dengan dinamika seperti ini, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih solid. Tentunya juga
kita bisa memperbaiki diri apa sih sebenarnya yang perlu kita perbaiki, baik di DPC, DPD maupun di DPP itu sendiri. Barangkali itu dari saya, Pak Tabri dan Bang semua Mahfud, ada rekan-rekan yang mau disampaikan? dari DPD. Ya ini Bang Mahfud, ini ada yang mau disampaikan. Betul. Ya, yang disampaikan ya jangan lelah untuk memberikan informasi-informasi terbaru kepada DPC agar kami ini tidak hanya mendengar dari media saja atau dari medsos, tapi langsung gitu. Tapi akhir-akhir ini sangat bagus komunikasi dari DPP, kemudian DPD, dari DPD ke DPC langsung kemudian ke PAC instruksi. Artinya bangunannya sudah solid. Bangunnya sangat luar biasa dan semoga ini istiqomah. Tidak hanya terjadi konflik saja, Bang. Tapi meskipun tidak ada konflik, komunikasi itu terus gitu seperti akhir-akhir ini yang terjadi ini. Itu aja permohonannya sebetulnya. Oke. Amin. Oke, kita selesaikan ya. Artinya harapan semuanya mereka sudah sampaikan. Pada intinya sebenarnya di Madura dalam posisi solid untuk satu dukungan kepada ketua AHY ya di Demokrat. Oke, terima kasih. Kita semoga ada kesempatan. Betul, Pak. Iya. Pak Tabri, ini akan lebih seru sebenarnya diskusinya kalau menghadirkan narasumber yang ada di sebelah, biar berimbang seperti apa gitu. Kita akan coba sebenarnya ini kemarin memang terputus, mereka tidak siap untuk bertemu gitu kan. Jadi kita mungkin akan coba komunikasi lagi, tetapi utamanya setelah 1 minggu ini seperti apa yang disampaikan Menkumham itu. Oke. Baik. Oke, kita semoga di minggu depan kita bisa bertemu mengetahui ini perkembangannya, bagaimana perkembangan yang terjadi di Demokrat ke depan. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon doanya. Makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.